Slow down. Tapi lu Ayep tuh muternya jauh sih kalau pakai Superman. Jauh dia muternya. Kasih dulu. Kalau berani 1 lawan 1. Wiro Sableng. Dioper aja sih, aduh masih bingung, Melonya masih nyimpen dan Superman masih di. Gue pede nih pakai Superman. Kalau Ayep sih pede sih. Kadang-kadang tuh gini nih, kalau misalkan ada coach atau ada siapa di belakang yang nanya gitu, lu kira-kira mau main apa gitu, bisa ditawarin nih, lu main ini aja, misalkan tadi tuh main Elsu aja, gue pengen main Superman, lu pede gak pakai Superman? Yes, gue pede, bakal dikasih. Tapi tergantung gini, playernya lagi. Kan mereka bisa switch lane. Bisa jadi Florentino-nya yang ketemu Telanas. Bisa aja kan. Kan nggak harus Superman yang ketemu Telanas. Bisa, jelas itu udah bisa harus basic. Dan Nakret ya. Nakret diambil. Draftnya bagusan yang kiri. Tapi kalau late game Telanas gak ada obat. Kita lihat aja nanti ya. Ini tergantung dari early-nya juga nih pastinya. Lebih agresif yang kiri. Early-nya harusnya DG. Iya, early-nya harusnya DG. Udah jelas. Superman, Kha'Zix, Dirak. Atau nggak Superman-nya Superman Kha'Zix tuh udah engage kuat banget. Superman-nya mid, Diraknya taruh Abyssal dulu sampai level 4. Itu juga bisa. Yang penting clear creep aja. Yang penting clear creep. Karena emang Superman cuma dibutuhkan buat clear creep. Toh nggak ada Omen juga kan di lawannya. Jadi nggak bakal ada tiba-tiba dia di clear creep terus nggak bisa pulang. Tapi Ayep dengan Superman-nya ini yang ngebuat DG jadi ada julukan Super DG. Ada hashtag Super DG karena Ayep Superman-nya memang mainnya HP ya. Kalau kita lihat itu ya, Arkana HP dia. Untung Ayep mainnya Superman deh. Yeah. Coba dia mainnya Wonder Woman. Iya, Wonder DG. Wonder DG. Untung mainnya Super DG. Jadi Super DG gara-gara Superman. Oke. 2 hero baru keluar. 1 Superman, 1 Telanas. Oke, tapi kita bakal lihat ya ini dia untuk hero-heronya DG versus Pops Bacon Time. 1 poin untuk DG Esports. 1 poin juga berarti untuk Indonesia yang pertama kali. Betul. Dan apakah bakal menjadi 2-0? Apakah menjadi 1 sama? Tulis di prediksi ada. Biasanya kan ada. Saya dari masa depan. Iya, saya dari masa depan. Saya dari masa depan. Biasanya ada memang. Saya bilang 2-0. Tapi kalau salah, hilang dia udah. Dihapus kayaknya dari sejarah langsung. Oke, diramain kolom chatnya sama hashtag dan dukungan kalian pastinya. Ini dia game kedua dari DG Esports melawan Pops Bacon Time. Bacon Time. All mid buat awal. Tentunya clear creep terlebih dahulu. Prediksi volatile fish yang bagus. Iya, udah pasti ada Ras di sana. Kita lihat bertigaan kali ini. Gravity Pool bakal coba untuk clear creep terlebih dahulu. Bakal ada Astrolop juga dari Scroll dan juga Melo. Turun ke bawah sekarang. Scroll sama Melo harus. Tapi pinternya Bacon, dia langsung naik ke atas. Telanasnya ditaruh di DS. Mereka malah ngambil ke biru. Karena mereka udah tahu midnya lebih dahulu clearnya dari DG, nggak mungkin bisa ngekontes Crucible yang bawah. Apalagi Telanasnya ditaruh di atas. Crucible bawah juga diambil karena Superman. Ini pakai baju lagi Gravity Pool ke arah seorang Mimars bakal didorong ke Melo di sana masih ada spinning cycle dan juga ada masih Flicker untuk melarikan diri. Flicker di early di belakang ada Ayep bakal coba dilasar 2 orang udah kena gitu aja. Moss sudah nyiapin shieldnya. Masih menunggu momentum tapi memilih untuk memilih clear creep terlebih dahulu. Tapi ini Florentino level 1, 2, 3 lawan Telanas bonyok-bonyok juga sih. Ya. Eagle Eye dari jauh gitu kan. Dia mau lempar. Bahkan Mamon dengan darah segitu harus pulang. Darahnya belum habis, dia tukeran sama Superman. Superman bakal ketemu sama Telanas di atas. Cuma untuk clear creep dong, tapi Nakrot udah menuju ke arah atas juga di mana backdoornya lagi clear creep di bagian bawah aja. Coba untuk ngambil gold, tapi di sini Mamonnya harusnya bisa jadi under gold karena creepnya udah diambil. Coba untuk clear creep terlebih dulu, ya di sini udah kena Eagle Eye. Dimana slow banget serangan dari mid lane. Kita lihat masih ada Melo bakal coba untuk ke zoning out seorang Moss, dimana Meteor juga jatuh ke arah Mimers. Harus berhati-hati, harus sentinel bakal coba diambil oleh pemain dari Pops Bacon. DG PD untuk menangin fightnya dengan hero-heronya. Kali bakal coba diambil berkelisik gitu aja, backdoor udah masuk dengan cock up gitu ya, bakal dorong ke belakang. Ayap juga kritis dan ada stroke sekali lagi dari Dirak. Mamon bakal coba untuk ngecek triple threat Blossom. Ada Flicker untuk melarikan diri. Kita lihat screw-nya juga bakal dikejar oleh Moss. Buff biru terbuka untuk DG diambil oleh Pops Bacon Time. Kena kiting sih. Itu tadi dari Bacon ya sebenarnya udah mau reset aja Spirit Sentinel. DG-nya maksa buat masuk lagi. Mungkin mereka ngelihat ini Spirit Sentinel bisa gue hit sekali, habis itu punish gue dapet. Tapi akhirnya itu jadi rugi buat DG karena tim fight-nya hilang 3 player. Iya, opportunity-nya tadi memang mungkin dapat, tapi ternyata diinjak Malius sana Melonya gagal untuk buka. Padahal gue tahu Melo pengen ngopen dan ngebantuin di depan yang lebih banyak hero-nya, tapi si Senialnya ngemotong jalannya. Belum ada Angel Splendor padahal. Iya, itu dipotong jalannya. Melo gagal buat ngebuka jadinya.
Tapi Mimers bakal coba kejar, hati-hati ngejar Ras tuh sama aja lu bunuh diri. Karena di volatile tuh nggak slow volatile lagi, akhirnya lu nggak mati gara-gara lu ngejar-ngejar Ras. Tapi mereka setia, masih aduh malah ke arah sana Spirit Sentinel. Reset lagi, fight lagi, ditonjok kayak udah masuk. Udah ada Telanas juga, tahu-tahu tampaknya bakal menggunakan Mark of the Frost-nya menolak untuk tumbang. Di sana Ayepnya masih coba buat muter-muter, tapi backdoor dari ditumbangkan dan Ayep akhirnya satu tukar satu. Tapi setidaknya masih bisa dapat kill di sana, meskipun tadi nggak mati ya si Telanasnya. Mati akhirnya, tapi Akhirnya cukup lama. mati juga, tapi nukerin Ayep 1, so it's okay, nggak masalah. Plus backdoor tapi Han masalahnya. Hmm. Backdoornya 02 di early, itu nggak cukup bagus. Tapi kita expect juga sih, Nakrotnya buat gendong di arah early. Oke, kita lihat. Nah, soalnya kenapa mulu ya, backdoor kena incar sama Nakrotnya. Dan habis itu kan belum ada yang bisa ambil kali ini. Sejauh ini Netor masih diungguli oleh Pops Bacon Time, di mana udah ada penetration shot juga ke arah seorang Ayep. Guys, Soracnya bakal coba Jason Blade ke arah Ayep. Tapi masih bisa melarikan diri, mana Seniel juga belakang udah jauh itu fight. Bakal coba untuk ngejepit Ayep, tapi Moss didorong ke belakang. Berani banget di sini Superman-nya Ayep. Dan ini di pressure, udah 2 kali buff biru, selalu ada kehadiran dari pemain Bacon. Bener-bener mereka fokus di arah DS lane-nya. Bottomnya tuh kayak main catur aja, gak diperhatiin. Makanya Abyssal Dragon gak ada kontes. Dan Skurla tadi selamat gara-gara ada si Melo ya. Melo bagus banget. Tapi di sini aja Fedor bakal dibuka ya karena belakang. Didorong ke belakang, Mossnya terjebak. Tapi masih bisa diajar kembali. Udah ada ultimate yang dikeluarkan tahu-tahu. Membuat pemain DG harus mundur untuk sementara waktu. Sayang banget, harusnya itu bareng sama gravitational pull dari Kha'Zix. Jadi begitu didorong, kena tarik lagi. Tapi ternyata Sendialnya masih bisa sempat Maleus. Harusnya bisa dapat first kill. Ada second kill buat DG di sana. Iya, karena cast time dari pas lagi Malius pun itu nggak bisa kena apa-apa. Iya, Bahkan bisa makanya buat gravitational pull kan juga ada casting time-nya kan. Nah, itu kurang pas. bener. Dan ini dia Skrull udah ketahuan bakal kena trap oleh Mimers juga sama si Adam Mark of the Frost, tapi hanya menunggu waktu, harus tumbang juga akhirnya. Kha'Zixnya lewat jalan kiri. Apa itu? Oh, udahlah, matilah, udahlah. Apa tuh men? Apa tuh men? Gak ada apa-apa. Tapi di sini Backdoor pasti coba untuk farming pastinya. Nunggu kayak juga karena scorching win-nya belum jadi. Nong tidak ngelihat backdoornya harus kena trap. Tapi Udah itu harus baca lebih rotasi. aware sih untuk menuju jungle-jungle karena di base-nya itu nggak aman. Betul, ini karena Baconnya galak banget sih. Bener-bener diinvasi total jungle-nya. Entah yang atas, entah yang bawah. Bener-bener visionnya dipegang oleh Bacon banget. Dan top lane-nya bakal coba dorong tampaknya. Pasti ada gravitational pull. Angelus Predator udah di pop. Tapi tidak cukup cepat untuk mengamankan Telanasnya dari Bacon. Oke, super Ayep. Jadi lagi super. Kita lihat di bawah juga sekarat banget di sana. Seorang Ras. Kita nggak lihat Bojeknya harus kenapa. Tapi di mid lane bakal ada gravity pull lagi. Dan ternyata kami untuk nge-clear aja di atas. Asia ada Ayep. Coba untuk mendorong Moss lagi nampaknya. Masih bisa disamperin. Ada Triman Ganking juga. Kali ini ada Melo yang datang. Dan gue Soroja udah coba bantuin lane atas. Cepet banget follow up dari Kang Parkur di sana. Tentunya Nakrot gak bakal bisa buat diamanin tower ataupun bahkan satu Seniel yang tadi di atas. Kalau nggak mau DG harus putar jalan. Oke, sekali lagi di sini Mossnya bakal kena tarik. Setengah darah hilang, masih ada Maleus melarikan diri harusnya di mid lane. Kita lihat Diraka juga menjadi bulan-bulanan pemain dari Pops Bacon Time. Moss harus buang Mark of the Frost-nya. Udah di ultimate, udah ngilang lagi semua pemain dari tim DG. Dirak masih bisa defense sendirian. Untung sabar tadi di DG sana. Karena kalau dia all in lagi setelah Mark of the Frost-nya usai, itu yang dari letter Elbash nongol semua. Oke, tapi tower dapat di sini tim DG. Artinya lebih baik dari game sebelumnya kalau bisa gue bilang. Bisa gue bilang juga begitu. Tapi tonjokan Rasnya dibalas dorongan dari Superman. Tower masih bisa diamankan, tapi Melo terkena stun di sana dan Volatile Fish terlalu sakit. Ada Maleus juga, tapi masih bisa bertahan. Tapi tahu-taunya dibunuh sama Kha'Zix, Pak. Itu bagus banget dorongan Superman-nya. Dan ini kita lihat ada triple blast juga dibuang oleh Mamon. Dan sendirian dua orang bakal dizoning oleh Mamon. Kita lihat Nongtinya tapi masih mendapatkan opportunity untuk mendapat tower. Gak masalah, ditukar sama atas. Tapi ini tower mid lane cukup berbahaya. Dan bawahnya juga terbuka untuk diambil. Lebih kebuka lagi untuk ngambil Abyssal Dragon untuk tim Pops Bacon Time. Bisa dibilang kurang worth it. Kurang worth it barteringnya karena sama mid lane dan juga buff merah tentunya di sini. Oke, tapi Ayep masih coba berusaha untuk mendapatkan Soracha. Bakal coba dihajar juga sama backdoor di belakang. Ayep dorong ke belakang lagi. Di sana Soracha nggak bisa kemana-mana. Kena metamorphosis dari backdoor. Tapi kita lihat Soracha coba untuk lari. Mau kemana lo? Cabut. Langsung tumbang oleh backdoor. Di atas juga masih ada Melo. Gravity mulai dibuka juga. Karena Nocti bakal coba diambil. Masih anti CC. Mimars bakal masuk ke Odin Fist. Di belakang ada Mamon. Itu dia dengan blast triple threat-nya. 1 lawan 3. Maju lo 1-1. Tapi nggak bisa karena dikit lagi nyerempet kuping. Gak kena Nongti. Dan Nongti masih selamat. Pengkor sayangnya Kamehameha. Dikit lagi mati tuh Yena, tapi gak apa-apa. Backdoornya coba buat cari opportunity. Mid lane udah ke-push, bottomnya bisa diambil, Abyssal Dragonnya juga pun bisa diambil. Yep, ini early yang lebih bagus. Di apa ya? Saling ngekadal-kadalin sih.
tuker-tukeran lane semua gitu. Kalau berantem di sini kita pasang di sini. Itu baik dari Elandor ya, dari Nakrot ya, dari Superman ya. Jadi akhirnya mereka trading terus. Superman-nya bagus banget ya. Dan backdoor bakal coba dorong belakang, Nggak ternyata bisa. nggak bisa lagi Luna Strike. Ayep-nya bakal dibalikin kah? Ternyata enggak, karena metamorfosis dari backdoor berhasil menyelamatkan Ayep di sana. Dan Mark of the Frost-nya respect banget sih tadi. Iya, didorong meres. Di Doroma Aras itu kalau nggak udah isekai. Dan Rasnya tuh dorong belakangnya kecepatan. Jadi masih Arctic Orb. Tora bakal dapetin sama backdoor. Udah masuk kayak di sini Gesor rasanya masih ada butterfly dan didorong belakang sama Ayep. Spinning bullet masih ada. Juga heal dari Sol Senior di mana Melo juga masuk juga, satu orang berhasil tumbangkan. Gesor aja berhasil dipulangin ke lobby. Lalu 3 orang lagi ada Astro dari belakang. Ayep ngasih laser lagi. Kryptonian Strength itu dia bocah Krypton yang membabi buta di mana satu lagi bakal diambil. Tora masih menjadi fokus untuk tim DG terbuka kali ini. Di belakang kita lihat Mosnya dorong lagi ya. Langsung aja lagi Gravity Ball bakal ditarik lagi sama Mos, tapi ternyata dia barrier yang menyelamatkan damage towernya. Gila, Ayub Superman-nya nggak ada obat sih. Di Superman-nya ini Superman-nya nggak ada obat, cuman berapa kali? itu mati Mosnya kena Kamehameha. Nggak cuma berapa kali ada overextend sih, kayak tadi barusan. Oke, Superman Ayub dewa banget, tapi ketika ada 2 versus 4, Ayubnya nggak mati, backdoor-nya mati. Karena Ayep tuh HP-nya tebel. Ya emang, Superman-nya cuman, main HP. tapi kalau 2 versus 4 ya terlalu sulit juga sih. Iya sih, memang backdoor-nya tadi memang fokus mau ambil tower, dia nge-blink terlalu kayak pede banget. Kita Cuman ya- lihat Nongtinya didorong lagi ke belakang, udah kena meteor, gak bisa kemana-mana bos, terjebak dalam nostalgia. Wah, ini Bacon kena sikisnya sih sama Superman Ayam. Dan tampaknya Mimars di sini tidak bakal ada Geki. Mau pulang nggak bisa, ditutup sama Ayep, Pak. 2 orang dari Bounce Bacon harus tumbang dan harus memaksa memakai endless cycle ya, dimana kita lihat di mid lane juga udah Ayep. tower, Ayep maju, menang still, super Ayep bakal maju depan Astrolab juga ke Sonic Out musuh dan Dark Slayer DS, terbuka. DS, DS. Nggak bisa, Melonya harus pulang, Melonya harus Tapi pulang. mereka nggak punya Yena sih. Kalau mereka bisa pede, mungkin Melonya mau buang Endless Cycle di sini. Iya bisa nih, bisa. Endless cycle bisa dibuang. Endless Cycle bisa dibuang dapetin 1 DS. Ada Ayep juga, Hero Ada Zoning Out. Skull juga, dan mereka berhasil dapetin secara free. Di bawah masih ada Gesoraca. Coba untuk clear creep terlebih dahulu, bakal ngambil Abyssal Dragon untuk sementara waktu, karena ini adalah kesempatan dalam kesempitan. Iya, mau nggak mau sekarang strategi dari Bacon harus diubah. Mereka punya Nakrot, mereka bisa main split push. Karena kalau mau perang udah nggak bisa lawan Superman-nya. Iya, Superman-nya udah jadi Odin Swell, gaya standar. Sekarang OTW, udah butuh item defense dulu. Gue mau pakai namanya Ram Breaker, tapi bakal ada war lagi. Gravity Ball udah dibuka. Coba untuk ngedorong mid lane dulu di belakang. Kita langsung nanti dari bakal masuk kah. Triple threat, dia sampai duel. Dia udah langsung triple Dorong! threat. Ajar, dorong. Gravity Ball ketarik lagi. Rasnya, tumbang. Ha, dari Mamon. Langsung saja, Bung. Another Dimension. Langsung aja sini, Mos. Langsung heal ke belakang. Angelic Splendor-nya dibuang buat defensif. Senial harus mundur. Nakrotnya kesulitan buat split push karena udah ada Drake yang di open. Tapi Elandornya harus hati-hati. Oke, kali ini Melo udah teriak ke belakang. Jauh banget. Udah kayak Jijek dia mainnya kali ini. Betul. Ini visionnya langsung kepegang sama Melo. Dan kita lihat AYP coba buat zoning juga di arah top lane. Nongki Dorong. lagi nggak bisa. Dorong seluruh punten, seluruh AF-nya keras banget nih, nggak bisa mati. Tapi bottom kayak mungkin bisa didapetin sama DG Tower tier kedua ya. Iya, masih ada scroll juga, Meteor lagi, Astrolot lagi kebuka, dan juga Tower bagian 2 berhasil diamankan oleh tim DG Esports. Network nggak terlalu jauh, tapi kita lihat masih ada advantage untuk memenangkan game kali ini. Dapatkah high ground 1 biji aja untuk tim DG, karena Drake-nya udah masuk bersama Creep, masih ada Shield, Malius, udah ada barrier terbuka, Gravity Ball lagi dibuka, di mana Nongtinya sekarang bakal diajar, masih ada Angelic Splendor ngehel temannya, Kamehameha sekali lagi. Drake terbuka, bakal dihabisin sama Tau-Tau. Ini sebelum late game, Iya. sejadi harus Sebelum menang. Telana sejadi ini karena Telanasnya lagi behind banget. Tapi mereka bakal coba buat ngezoning Get Search yang dari tadi coba buat split push. Yap, harus dimatiin dulu di sini kayak si Nakrot ya. Yang dari tadi itu lincah betul. Betul, ini Nakrotnya serem. Dan gua rasa mungkin dari tim Pops Bacon harus sudah mulai bikin respect item buat nurunin Superman-nya sih. Oke. Entah. Mamon Harusnya suka sih betul. buff merahnya dikasih Telanas aja, mau nggak mau. Bener. Bisa dikasih Telanas aja buff merah. Biar itu, karena damage mereka nih tergantung Telanas yang jauh banget ya. Iya, ya satu-satunya bisa nurunin dengan cepat cuman itu doang. Tapi satu orang udah bakal diacak-acak lagi sama Ayam. Kali ini Mosnya didorong lagi ke belakang, spinning bullet. Masih ada flicker untuk melarikan diri, tapi Wow. juga sekarang bakal dimajuin lagi. Kita lihat orang Nongtinya di zoning out sama Ayam sendirian, dan tower berhasil didapatkan. Kita lihat ada Getsoraca di mid lane yang bakal coba untuk mendorong mid terlebih dahulu. Creep parkour masih mencoba untuk menang kali
ini. Getso Ratchatnya lagi gendong Bacon banget sih. Dia coba buat distract mulu karena DG udah pasti mainnya bakal berlima. Bakal ada satu lane yang ditinggalin. Tapi selama itu nggak sampai ke split, cuman proxy doang, it's okay. Karena Superman itu juga hero follow up lane yang cepet banget. Oke, terbang soalnya kan. Terbang soalnya. Ini Nongtinya udah ketahuan juga. Mereka bakal start Abyssal Dragon kali ini sendirian. Nongti udah mulai ngilang dan ketahuan sama Nongti. Hei, kamu ketahuan. Oke. Kayaknya mereka nunggu DS. 5 detik lagi. DS kedua. Ini bakal dikontes. Oke, dan ada Astrolog lagi dorong ke belakang, bakal di zoning out lagi kali ini, udah punya Blood of the Dragon tentunya, dan Mamonnya di bawah bakal coba untuk zoning out satu orang, Gesoraca sendirian, berani Nongti udah datang coba untuk follow up seorang timnya Gesoraca yang ternyata gak bisa karena Spinning Sickle kena silence dan Florin harus tumbang, dimana kehilangan satu personil, tapi DS bakal coba untuk di start, masih pede banget, karena Yena dan juga Nako terlalu jauh kali ini, tapi harus di reset terlebih dahulu. Gak bisa. Terlalu riskan dengan hilangnya Florentino-nya di sana. Mereka kalah personil, apalagi Nakot sama Yena bisa cepet follow up karena DS. Kalau mereka masih kontes, hati-hati backdoor. Oke, Speedy bulan, 3 orang, Sylviet, tumbang semua. Kita lihat Monster juga harus tumbang, Cutter balik. Kami dari Skull, berhasil gila. 2 orang harus buyback. Nongti bakal dilaser lagi. Ayam bakal dikejar. Ayo tinggal Flower, tak bisa bos. Langsung start DS aja untuk tim DG Esports. Di saat di mana DS tampaknya udah gak bisa dikontes, ada IF di sana di zone yang untung dia gak nafsu ke Yena karena dia tahu lawannya langsung pakai endless cycle. Gak cuman DG menangin fight ya, mereka baru aja buang endless cycle yang sebenarnya penting banget buat defensif buat Bacon nantinya. Itu bener-bener ini Pak MVP match banget sih. Ini Pak, belakang. sus. Kame-kame Hasbro juga Lo lihat pas banget. Tahu darahnya segitu coy. Tahu ya. Iya. Darahnya segitu bos. Bener-bener Telanasnya mati langka sih, mati kutu ini sama sama Superman-nya. 2 Sipan lan lunas. Itu kayak 142 Telanas kalau nggak salah 3 kill dibunuhnya sama Superman. 12 ribuan tapi dari Ayep. Dan di bawah, kita lihat jungle bawah, kita lihat Melo bakal coba untuk jaringan Mouse, tapi buff biru masih bisa didapatkan oleh Gosoraca. Pastinya masih bisa nge-split push karena dia punya buff biru. Dan Drake juga punya bottom lane kali ini sekali lagi. Mid lane-nya cukup buat sebagai distraksi aja. Entah mereka bisa dapetin topnya, entah mereka bisa dapetin midnya. Yang pasti dengan adanya Drake, Nakrotnya lagi nggak bisa split push. Iya, dan mereka abis dapetin tower mid bisa ambil enrage karena udah Betul. pas banget kali ini. Ternyata nggak dapetin tower mid, tapi mereka cuma nge-push, bikin musuhnya nge-defend, dan enrage bisa diambil secara free oleh tim DG. Malah gua rasa lebih penting Enres di sini daripada sekedar dapat tower tier kedua. Benar. Dan dia bisa dapat Dark Blessing, tapi Ayep kejar sendirian. Ayep nggak bisa selamatkan, ternyata harus tumbang juga oleh pemain dari Endless Cycle. Endless Cycle. Hidup lagi Ayepnya. Harus kena camdut tadi sama Shutdown ya? Shutdown, yep. sayang banget. Dan di sini pasti bakal pasang barrier lagi dari seorang Dirake. Tower bakal menjadi kunci-kuncian. Oke, high ground, mundur. Backdoor bakal kena volatile lagi. Ada Lunar Strike karena backdoor masih ada Dark Blessing yang ke pop up dari backdoor. Tarikan diri tapi tower mid juga terbuka untuk didapatkan. Ayem bersiap-siap dari belakang dan Mamon udah maju duluan. Man of Steel karena Moss Gravitur masih disimpan. Dan itu dia, ada barrier yang udah dipasang oleh Skrull. Ditembak-tembak terus, Gesoraca yang masuk belakang. Ayem dorong Gesoraca tapi masih bisa kabur. Jangan jiri pulinya. Kami Ayemnya sekarat. Dan Ayem gagal untuk flanking. Tapi tower mid lane harus hancur oleh backdoor. Dan itu dia, sedikit worth it karena masih ada endless cycle lagi. Betul, masih ada endless cycle. DG bakal menggunakan endless cycle sebagai offensive play banget di sini. Sementara dari Bacon bakal menggunakan sebagai defensive, which is okay juga karena DG cuan banget dapat 2 tower high ground, Pak. Mereka masih mau grab itu sekali lagi, dia melo-melo gagal kali ini untuk Ayep. Nongtinya bakal mendorong ke belakang. Manosnya kan dengan Bajau dari Dirak, di mana Ayep harus tumbang. Masih ada Breath of Eternity hidup lagi, di mana seorang Nongti bakal coba dibelasem teripati oleh seorang Mamon. Di mana Skrull dan Melo bakal coba dorong astrolognya. Cukup sekarat darahnya. Masih ada backdoor di belakang. Mamon bakal coba dikejar sama seorang Nakrot Grepar Gor. Diladenin bos. Judgment Blade langsung aja membunuh seorang Mamon. Dan kayaknya Ayep nyimpan satu endless cycle-nya mungkin. Ya. Kayaknya mereka gak mau terlalu... Menurut gue sih tadi sebenarnya pas udah dapat 2 tower high ground harusnya udah DG udah cukup aja. Tunggu next pressure lagi, tunggu DS-nya lagi, tunggu Abyssal Dragon-nya lagi. Karena sebenarnya tadi udah worth it banget dapat 2 tower high ground bersamaan. Harusnya balik memang. Harusnya balik aja. Jadi gak pakai endless cycle. Karena DS-nya masih 50 detikan. Sekarang DS-nya kebuka 2 detik. Betul. Dan Ayep Mamonnya lama. ya harus diambil akhirnya. Mereka harus endless cycle dari sekarang. Ayepnya baru hidup 4 detik, nggak mau ngambil endless cycle. Ya udah biar Tangan Kaisarnya kasih aja. Backdoor bakal coba ngambil. Nggak bisa mundur dulu ke belakang. Gak apa-apa, nice try. Bahaya sebenarnya. Bisa dibantu Sebenarnya. Karena udah dibantuin sama ada Melo di belakang. Ya itu nice try sih. Tapi terlalu berat tadi. Oke, reset lagi sekarang. DG masih menang dari segi tower, tapi Telanas ini kita bicaranya nih. Krunya ketangkap kali ini, hati-hati. Astrolab udah diajar juga baju depan. Ayep juga udah bersiap-siap. Volatile miss.
Tapi mereka punya Telanas, mereka punya Skydrake, high ground bisa hilang nih DG. Iya, lo liat Telanas juga udah 12.000 tuh udah full item, Pak. Udah jadi Tapi sebenarnya. dia nggak ada lifesteal, Telanasnya. Dia nggak bikin bow, Enggak. nggak bikin Meskipun bow. tadi dia udah sempat bikin resetnya, cuman bener-bener fokus tower. Dia berharap aja sih, entah knock up-nya dari Nakrot ataupun juga Senial bisa nge-CC satu hero, habis itu dia bisa burst parah sih. Dengan Tower. critical kayak gitu. Karena Muramasa sama Fenrir itu udah ke tower, pasti tower hancur cepet banget. Betul, tinggal pakai Eagle Eye aja. Yap, DP di sini bakal coba untuk clear creep terlebih dulu, masih coba untuk stay defensive dari tim DG Esport di mana Drake dilepas di atas bersama creep. Itu ngebuat 3 creep lane in Pops Beacon Time besar semua. Tapi sabar dulu, sabar dulu. Cukup lama ini buff DS. Dan tentunya Enrage Abyssal Dragon 50 detik nanti. Ini sih yang dibutuhin DG buat menangin tim fight. Karena dari segi hero-nya, DG udah nggak bisa menangin fight seharusnya. Kalau nggak ada Enrage. Iya. Dia punya backlander yang kuat Irah. Buff merahnya udah diambil sama Telanas. Superman-nya darat. Oke, let's see 30 detik. Enresa bisa bakal up dan bakal di zoning out aja sama pemain dari Pops Beacon Time. Kali ini tapi tim DG harus apakah backdoor sih gue yakin. Mereka Good pas news-nya? ngeliat Enres Abyssal Dragon itu up, tim DG siap-siap masuk ke jaga lawan terus backdoorin core musuh. Itu waktu itu bisa banget. Dan iya nggak? Tapi itu high risk banget. High risk, high risk. High risk banget. High Maksud risk, gue, high risk. ini belum se-urgent itu sih buat nge-backdoor. Literally nge-backdoor. Tapi gue yakin sih kalau misalkan itu kejadian. Karena DG punya hero clear creep kan. Kalau mereka mau defensive play pun bisa. Oke, bakal didorong satu orang udah ketahuan di sana Graf itu tarik kena Mos. Di mana Ayam Telanas. bakal ke belakang. Di mana sekarang semua pemain. Telanas. Ya, Rebecca time. Ada Graf itu sekali lagi. Angelic Splendor keluar, kena banyak banget. Hilang ke mana? Belum kelihatan. Lagi ada Maleus lagi Ayam cuma sekarang darahnya dan ternyata orang berhasil tumbangkan. Hidup lagi Noctia bakal hilang dengan Kamehameha Getsoracha juga masih bisa hidup lagi. Backdoor masih mencari posisi di mana udah hilang lagi dan gagal untuk ngambil Enres Abyssal Dragon. Mereka ambil life steal dulu, ambil Enres Abyssal Dragon ya. Karena Telanasnya low. Mereka nggak mungkin punya Telanas. Lu lihat, Pops Beacon langsung lomba lari di sini. Ayam Mereka nggak mati. Hah? Ayam nggak mati. Nggak mati, nggak ada yang mati. Nggak ada yang mati? Nggak ada yang mati. Yang mati cuman boynya Yana. Yana doang tadi. Ih, Nggak berani, tapi Enrage-nya diambil. Gak berani karena langsung lari ambil Enrich. Iya, Pops Beacon tadi langsung maraton dia. Tapi mereka sekarang yang dapat Enrich ya. DG apa yang mereka lakukan? Ini udah nggak bisa dikontes. Oh, abis Enrich kemungkinan besar Pops Beacon bakal ngambil Dark Slayer dan mereka bakal trap di arah bas sana. Aduh, tapi Telanas ambil Dark Blessing. Terlalu berat buat dibunuh kali ini. Ini bakal di trap. Let's see. Gua rasa Beacon nggak sepolos itu sih. Polos itu. Let's begin fight again. Laser, Krypton dan Strike. Gravito kadang-kadang tahu-tahu 3 orang sekaligus. Blossom triple spin. Hajar bros. Angelic Splendor menyelamatkan. Tapi tahu-tahu masih punya Dark Blessing. Hidup lagi. Ini dia. Coba pemain dari Pops Beacon Time. Senial. Welcome back. Senial to lobby. Bakal hajar juga. Getsoracha mau kemana? Coba ngumpet. Ketahuan. Hong langsung tumpang oleh backdoor juga kali ini kita tim Nurse-nya. Tinggal sendirian bersama seorang nakal lama bisa ke defend. Endgame-nya. Masih ada 5 orang dari tim DG. Endless cycle. Langsung ke arah tower. Mela kasih badan. Astrolog sekali lagi. Ini dia. Coba. Core-nya. Nexus bakal dihajar lagi. Sama tim DG. Ayam dari belakang. Bakal coba untuk orang lagi. Masih ada meteor. Creepnya masih jauh. Astrolog sekali lagi. Santai dulu. Santai dulu, tungguin creepnya dulu. Ini dia, DG bisa ya. Apakah bisa 2-0 kali dibuat DG? Kita lihat. Kalau relax santai. Angelic Splendor. Dorong lagi. Itu dia. Ini dia core-nya. Nexus 2-0. DG Esports. Indo Pride Pro. Peringkat 1 grup A, 2-0 sama peringkat bawah grup A. Kata siapa Indo nggak bisa menang?